Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana pengalaman saya setelah menggunakan table saw Stanley SST 1801. Ini ya. Ini secara spek katanya sih lumayan ya, bagus karena lebih presisi, lebih terjamin lah kualitasnya. Kenapa saya beli ini ya, karena saya sebenarnya juga bukan buat cuman buat hobi. Dan kalau menurut saya, kalau pemula itu justru harus pakai yang presisi biar nggak ribet lagi harus nyeting atau settingan ulang lah biar lebih presisi. Sih secara build quality ini bagus ya, beda kalau dibandingkan mungkin yang harganya di bawah ini ya, yang 1 jutaan. Pasti butuh kalibrasi lebih banyak lah ya supaya bisa digunakan lebih presisi. Nah, secara tampilan saya dapatnya seperti ini nih barangnya. Ini dusnya segede gini. Ini kita baca speknya ya. Nih, 1800 watt 254 mm table saw. Lebarnya itu dia bisa 660 mm, 4800 rpm, dilengkapi dengan apa nih, pembuangan kalau nggak salah ya. Beratnya total 28,4 kg. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Waktu saya pakai memang harus ada yang dikalibrasi, terutama dari sudut mata pisau, terus juga untuk kemiringan 45 derajat sama lurusnya ini. Nah, ini benar-benar 90 atau enggak gitu kan. Kita mulai lihat dari sisi sini ya. Nah, kalau ini sebenarnya di made in China tuh. Itu speknya tipe B101 220 sampai 240 volt, 50/60 Hz, 1800 watt, 4800 rpm per menit. Yang bisa ini mata pisaunya 10 inci. Ini ada sikring dan ini ada tombol buat on off nya. Jadi dia kalau kita mau nyalain, kita angkat, begitu mati tinggal pencet. Jadi matikannya lebih gampang daripada menyalakannya, supaya kalau ada apa-apa bisa langsung dipencet. Kemudian juga ini ada untuk mengatur naik turunnya mata pisau, dan ini untuk mengatur sudut kemiringan mata pisau. Ini ada ukurannya, dan ini emang harus dikalibrasi kalau kita pertama kali beli untuk sudutnya, apakah dia benar-benar 90 derajat dan 45 derajat. Untuk menaik turunkan mata pisau tinggal putar. Ke kanan dia turun, ke kiri dia naik. Nah, itu dia. Kelihatan kan? Naik. Kalau ke kanan dia turun. Seperti itu teman-teman. Nah, terus ini untuk kemiringan sudut. Tinggal dibuka. Terus kita geser. Di sini bisa dengan cara diputar, nih ditekan dulu baru diputar. Nah, tekan putar. Mau berapa derajat nanti ada di sini. Tuh. Oke. Nah, ini untuk yang mengatur. Nah, kalau sudah sesuai sudutnya tinggal dikunci. Gitu. Kita kembalikan aja ya sudutnya. Oke. Kunci. Nah, dia udah tegak lagi. Kemudian bagian depan sini udah ya selesai. Di samping ada tempat kabel. Nah, ini kabelnya bisa diikat di sini supaya tidak berantakan kalau setelah dipakai, dan dia dilengkapi dengan roda. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai ini tanpa menggunakan kaki, dia bisa digeser-geser, jadi kayak bawa koper yang ada rodanya. Dan untuk menggesernya itu tinggal memegang bagian sini nih,
terus diangkat, dimiringkan, tarik. Ini juga bisa ditarik sebenarnya. Oke. Jadi udah kayak koper sebenarnya, seperti itu. Dan ini untuk melebarkan meja, ini harus dikendorkan ke atas. Kalau di bawah ini dia untuk mengunci, jadi dia nggak bisa gerak tuh. Kalau mengendorkannya ke atas, baru didorong. Itu teman-teman, harus kunci lagi, jangan lupa dikunci lagi. Nah biasanya kalau lagi asik tuh lupa dikunci, jadi pas motong miring dia. Nah bagian samping ini ya, terus bagian samping sini ada ini tempat menaruh mata pisau sih sebenarnya. Kalau ada mata pisau cadangan, ini buat naruh apa ya, saya juga nggak tahu. Terus kalau ini buat naruh ininya nih, apa namanya, pegangan buat dorong kayu kalau kita sedang memotong. Ini bahannya tebel ya, ini dia pakai plastik, tapi plastiknya yang tebel, bagus. Nah kalau ini aslinya nggak ada nih teman-teman, ini saya kasih aja. Ini harusnya dia langsung ke besi ini, besi kakinya, dan ini bisa dibaut di sini. Jadi ini besinya, kita kalau beli dapat kakinya ini besi ya, besi berat, dan ini berat serta kuat, jadi kalau kita taruh dia nggak goyang, kokoh, dilengkapi dengan karet bagian bawah. Nah karetnya ini juga bagus nih, dia bukan karet yang biasa ya, jadi dia ini kayak lengket gitu dan kuat, jadi kalau ditaruh kokoh seperti ini. Oke. Nah kalau bagian belakangnya itu sebenarnya ada ini apa, pembuangan hasil potongan, nanti kita lihat ya. Kita lihat bagian atas dulu nih. Nah kalau bagian atasnya, tabelnya ini bisa digeser supaya bisa memotong kayu yang lebih lebar. Nih, dia maksimal bisa sampai 60 atau 60 sekian lah, 66 cm. Nih, ini ada fence-nya, bisa digeser juga untuk sesuai lebar potongan. Ini ada meterannya, ada sentimeternya. Ini juga ada satu lagi yang untuk cut, tinggal didorong. Ini juga nah untuk kalau saya biasanya pakai cuman ininya aja sih, ini belum pernah saya pakai, jadi saya cuman langsung dorong. Nah kalau ini bisa dibuka ini sebenarnya teman-teman, kalau saya jarang pakai ini sih sebenarnya, karena nggak kelihatan itunya pesat pemotongan. Ini cara bukanya tinggal ditekan bagian ini, terus diangkat, copot. Nah ini kelihatan mata pisaunya. Ini seperti ini nih, sekalian dia mengarahkan itu. Oke, nah ini mata pisaunya kalau mau naik turunkan. Ini kalau turun begini, kalau naik seperti ini. Ini buat cuttingnya. Nah terus terang kalau saya pakai mesin ini, saya nggak pernah pakai tutupnya itu, jadi cuman langsung saya buka seperti ini. Tingginya disesuaikan. Saya paling biasanya menggunakan untuk motong triplek atau multiplek ya, untuk membuat lemari, karena saya sebenarnya cuma buat hobi. Tadinya saya pikir kalau menggunakan mesin seperti ini itu apa namanya, serbuk gergajinya itu nggak kemana-mana gitu. Ternyata sama aja ya, walaupun emang sudah ada di belakang itu udah ada yang mengarahkan. Ya, nah, cuman ya ternyata masih banyak juga yang kemana-mana gitu. Ini lihat aja kan, kotornya kemana-mana tuh, masih berantakan. Kebetulan udah saya bersihkan sedikit. Nah ini tuh, dan masih kemana-mana lah, nyebar gitu. Jadi emang harus ada vacuum cleaner sih buat nyedot, jadi dia nggak akan kemana-mana mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu, saya belum pernah pakai vacuum cleaner. Jadi ya ini, kalau ini sih tebel nih teman-teman, bagus. Ininya yang mungkin buat sebagian orang yang profesional bakal diganti dengan yang lebih tebal. Kalau saya sih cukup. Kemudian juga apa namanya, ini fansnya juga bagus. Nah cuman kadang-kadang kalau kita tekan ini dia masih agak geser ke kiri atau ke kanan, jadi harus benar-benar diukur lagi sama teman-teman.
Kalau saya sih biasanya ukur dengan penggaris lagi dari sini sama sini, diarahkan ke sini, jadi biar lebih presisi. Kalau enggak ya masih bisa miring. Ini kayak gini nih, dia masih geser-geser kiri kanan tuh, jadi dia nggak fix tuh. Kalau kita neken gitu dia pasti akan geser. Cara kuncinya gini, gampang sih teman. Dan ini emang kuat banget, nggak goyang tuh. Ini bagus, fansnya bagus. Ininya yang mungkin kurang panjang kali ya. Ini juga bisa diatur sudutnya kalau mau motong apa, tinggal diputar gini terus digeser. Nah, mau sudut berapa di sini juga ada angkanya gitu teman-teman. Apalagi ya, secara tampilan sih keren ya, Stanley. Dan emang mungkin lebih bagus ya dibandingkan yang harganya di bawah ini, dan mungkin buat pemula cocok lah ya, daripada harus kalibrasi lagi. Kalau sebenarnya bisa bikin sendiri mungkin lebih bagus, itu mungkin buat yang profesional ya, yang udah biasa melakukan pekerjaannya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.